Baik, selamat datang di mata kuliah Supply Chain Strategy. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan desain produk dan strategi kolaborasi atau yang disebut sebagai Product Design and Collaborative Strategy. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua hal penting, dua hal kritis, yaitu yang pertama adalah Product Design, yang kedua adalah Collaborative Strategy. Mana collaborative strategy ini ada kaitannya erat di supply chains. Adalah salah satu strategi yang cukup populer. Nah, bagaimana kaitannya product design dengan supply chain strategy? Dalam hal ini adalah collaborative strategy ini. Nah, referensi utama yang saya ambil itu dari paper tahun 2007 yang berjudul Product Development Process Managing in Supply Chain. Kemudian yang kedua dapat dari sumber online di Machine Design, dan yang ketiga sebenarnya beberapa rangkuman dari beberapa sumber. Nah, kita coba lihat dulu apa sih sebenarnya importance atau pentingnya desain produk itu gitu ya. Nah, kita lihat beberapa perusahaan seperti Design Continuum, IDEO, dan beberapa perusahaan yang lain gitu ya, itu sudah membuat suatu produk. Ya, dari produk kalau kita perhatikan produknya itu dari produk yang biasa, didahului dengan suatu prototipe, kemudian sampai produk yang berbasis 3D, terus sekarang perkembangannya produk yang dibuat dengan menggunakan 3D printer, dan beberapa teknologi lainnya. Nah, kalau kita perhatikan produk ini berkembang gitu ya seiring dengan permintaan konsumen dan kemajuan teknologi. Nah, ada beberapa tantangan yang di depan terhadap produk ini, yaitu yang pertama dengan adanya 3D printing dan opsi atau beberapa pilihan proses manufacturing gitu ya. Nah, kenapa 3D printing ini menjadi penting? Karena kita lihat bahwa 3D printing ini ya pasti dia unggul di dalam prosesnya, lebih cepat, lebih presisi gitu ya. Desainnya cepat sekali. Nah, kecepatan ini menjadi kritis bagi perusahaan itu sendiri dan terutama bagi konsumen. Jadi bayangkan permintaan konsumen yang sangat kompleks, kemudian kita bisa tangkap, kemudian kita bisa terjemahkan, kita buat modelnya, kita buat produknya secara cepat, dan itu sangat pas dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Maka ini menjadi hal yang sangat kritis bagi semua perusahaan. Mereka harus bersaing, mereka harus saling mencari suatu proses yang lebih baik terus gitu ya untuk meningkatkan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kemudian IoT enable product, saya kira ini juga menjadi jelas bahwa produk juga bisa berkolaborasi, desainer berusaha berkolaborasi, kemudian data-data itu bisa diambil gitu ya, data yang sangat banyak, yang semuanya itu menggunakan teknologi disupport oleh teknologi internet gitu ya. Nah, kemudian isu yang terkait dengan lingkungan, material yang ramah lingkungan, kemudian juga material atau bahan yang sifatnya itu em, sifatnya itu kuat, tetapi juga dia tidak menghabiskan bahan yang eh, tidak bisa didaur ulang gitu ya. Jadi ya di sini tantangan yang terkait dengan isu sustainability. Terus berikutnya adalah produk-produk yang berorientasi masa depan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kenapa produk ini menjadi hal yang utama gitu ya, maksudnya hal yang tidak bisa terelakkan gitu ya, karena memang yang dikonsumsi adalah produk gitu ya, yang diproduksi adalah produk ini, yang konsumsi siapa ya konsumen, yang memproduksi adalah produsen. Nah,
kita kembali lagi lihat supply chain management. Jadi kalau kita perhatikan supply chain management ini kan dia membuat suatu rantai yang sifatnya itu saling menguntungkan antar entity gitu ya. Jadi ada proses manajemen, ada proses analisis, ada logistik, perencanaan, distribusi, procurement dan lain sebagainya. Ya, saya kira semua dari Anda sudah jelas konsep supply chain. Nah, pertanyaannya produk ini di mana gitu ya. Nah, kita perlu ingat bahwa di dalam supply chain ini alirannya apa gitu kan. Berarti ada yang dipindahkan. Pindahkan apa? Mulai dari materialnya, produknya dan informasinya. Jadi ini yang di apa istilahnya itu yang dikendalikan dan ini yang diminta oleh konsumen dan kita harus penuhi gitu ya.